Ya, selamat pagi, siang, dan malam untuk Bu Devi. Perkenalkan saya Mas Sanjaya. Saya akan mempresentasikan studi kasus saya yang untuk Big Data Analytics H&M, yang mana merupakan salah satu retailer fashion terkemuka di dunia. Dan presentasi ini setidaknya akan mencakup tiga aspek, yaitu metodologi pengumpulan data dari berbagai sumber, desain arsitektur, penyimpanan data, dan juga tata kelola yang mencakup security compliance dan quality assurance. Untuk pengenalannya, H&M itu merupakan salah satu perusahaan retail multinasional dengan operasi itu lebih dari 70 negara yang melayani jutaan pelanggan dengan portofolio produk yang cukup beragam, mulai dari pakaian dan aksesori. Namun dalam konteks transformasi digital untuk saat ini, H&M menghadapi dua tantangan yang cukup signifikan, yaitu di volume data yang cukup besar, di mana setiap hari ada jutaan transaksi data pelanggan, data produk, dan set gambar yang mungkin harus diproduksi ya, secara langsung. Dan infrastruktur tradisional, teknologi tradisional itu tidak mampu untuk memproses data setengah skala dan kecepatan yang diperlukan untuk operasi secara real time. Lalu ada juga kebutuhan ada personalisasi yang harus responsif, di mana pelanggan itu harus mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam berbelanja dan mengharapkan rekomendasi yang relevan dalam preferensi personal, gaya pilihan, dan juga riwayat dari belanja mereka. Sehingga melalui pemanfaatan dari Big Data Analytics ini, H&M bisa mencapai beberapa tujuan, yaitu memahami preferensi pelanggan dengan kedalaman yang cukup signifikan, memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi, meningkatkan akurasi forecasting inventory-nya, dan juga mengoptimalkan customer lifetime value melalui strategi retensi yang berbasis dengan data. Untuk perspektif pasar, industri e-commerce ini atau enggak dari fashion ini secara global menunjukkan pertumbuhan yang cukup konsisten dan juga berkelanjutan, dan didorong dengan akselerasi dari transisi dan berbagai channel retail yang baik dari offline dan juga online. Namun dari intensitas persaingan juga signifikan, dan konteks di mana pesaing itu memiliki katalog produk yang komprehensif dan juga strategi pricing yang kompetitif, di mana memerlukan adanya diferensiasi melalui customer experience yang mana menjadi faktor penentu utama dalam membeli. Lalu dari sudut pandang bisnis driver ini, ada beberapa personalisasi berbasis data ini memberikan berbagai dampak yang secara langsung, itu dari mana engagement pelanggan, misalnya di rekomendasi produk yang sesuai ini bisa meningkatkan adanya interaksi dari user terhadap dari platformnya, itu termasuk dengan click to rate dan juga addition cart rate. Lalu dari conversion rate, dengan rekomendasi ini pelanggan ini bisa menunjukkan kecenderungan yang lebih baik untuk melakukan pembelian dan tanpa memerlukan insentif diskon yang lebih besar lagi dari perusahaan. Lalu dari efisiensi marketing, kampanye ini yang didukung dengan data bisa memberikan segmentasi yang lebih jelas dan juga penggunaan budget yang lebih efektif. Dan dari loyalty customer ini, dengan penggunaan big data, pengalaman personal dan relevan ini akan lebih baik dalam memperkuat keputusan pelanggan dan meningkatkan dari probabilitas repeat purchase. Sehingga dari investasi, big data analytics ini memerlukan keputusan yang cukup strategis dan juga berdampak terhadap revenue dan retention dari pelanggannya. Lalu untuk implementasi solusi ini, siapa aja kira-kira stakeholder yang punya kebutuhan untuk atau ekspektasi, yang mana masing-masing stakeholder ini cukup punya ekspektasi dan yang berbeda ya. Yang pertama dari manajemen eksekutif, di mana kelompok ini tertarik pada return on investment, apa yang mereka sudah berikan investasinya untuk analitik ini, sehingga itu yang apa yang mereka bisa dapatkan tuh bisa lebih terukur, dimana mereka itu butuh bukti bagaimana investasi terhadap platform ini bisa meningkatkan
kinerja dari metrik kinerja bisnis. Lalu dari tim data dan juga tim teknologi itu membutuhkan data yang kualitasnya tinggi, kualitasnya baik, dan siap digunakan untuk pengembangan model analitik, sehingga kualitas data ini menjadi determinan utama untuk output yang lebih baik dan dapat diandalkan. Lalu dari sisi bisnis dan pemasaran, tim ini memerlukan insight untuk membuat keputusan yang lebih strategis terkait dengan segmentasi pelanggan, campaign targeting yang lebih targeting, dan optimasi pada product mix. Lalu dari pelanggan sebagai pelanggan akhir, walaupun ini bukan masuk di struktur organisasi, pelanggan ini mengharapkan rekomendasi yang relevan dan bisa menghormati atas preferensinya mereka, dan juga tetap personalized. Mana pelanggan ini sebagai output yang paling jelas apakah model analitik ini akan berhasil atau tidak, sehingga solusi yang dirancang ini harus mengakomodasi semua kebutuhan yang ada secara seimbang. Jadi terkait dengan arsitektur solusi yang dibuat itu ada beberapa komponen ya. Itu terkait dengan pengumpulan data, lalu penyimpanan data, dan juga processing framework, yang mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan metode pengumpulan datanya. Jadi di pengumpulan data ini ada beberapa sumber, yang mana dari sumber ini diambil dari Kaggle Competition, yang mana ada total transaksi itu totalnya sekitar 31,8 juta baris, pelanggan itu 1,37 juta record, dan total produk ini ada sekitar 105.000 item yang unik, dan juga ada file folder untuk gambar produk, dimana semua data ini nanti akan dilakukan batch processing menggunakan framework seperti Apache Spark dan atau Python, yang memungkinkan adanya stabilitas dan scalability dalam proses dari volume data yang cukup besar. Total datanya kurang lebih sekitar 23 GB, yang mana cukup besar juga, sehingga tidak bisa dilakukan oleh deep learning atau enggak machine learning yang tradisional. Dan metodologi pengumpulan data ini menggabungkan adanya data structured dan juga unstructured, dimana dari data structured ini terkait dengan data transaksi, data pelanggan, dan juga data produk, yang menggunakan Apache Spark atau Python untuk bisa membaca dan memproses datanya itu secara batch. Penggunaan ini diambil karena bisa memproses jutaan baris dalam waktu yang cukup efisien, dan juga dukungan terhadap distributed computing, dimana nanti pada processingnya juga akan dilihat kira-kira apakah ada duplikasi baris atau enggak, inkonsistensi, dan juga kira-kira ada enggak missing value yang ada, nanti akan dilakukan pengerjaannya. Untuk terkait dengan unstructured ini nggak langsung diproses pixelnya karena pertimbangan terhadap efisiensi dari komputasi, sehingga membuat metadata table untuk membuat informasi terkait dengan artikel ID atau nggak pathnya, sehingga dapat juga relationship antara produk dan juga gambar yang bisa dikelola secara efisien, sehingga nanti hasilnya itu merupakan 4 dataset yang bisa distandarisasi dan juga bisa dilakukan untuk tahap berikutnya. Berikutnya adalah terkait dengan arsitektur penyimpanan datanya yang dilakukan oleh beberapa prinsip, di mana setiap layer ini punya tujuan yang cukup spesifik. Sebagai konteks untuk latar belakang ini kan ada beberapa masalah struktural yang melatar belakangi. Misalnya adanya redundansi data, di mana atribut pelanggan tentunya akan direplikasi atau diupdate setiap kali mereka ada transaksi atau nggak ada yang perubahan, sehingga adanya muncul inefisiensi terhadap penyimpanan, dan juga adanya kompleksitas update, di mana atribut pelanggan yang diedit atau enggak produk yang akan mengalami perubahan tentunya akan cukup masif juga di seluruh tabel, sehingga
Kalau nggak dilakukan penyimpanan yang lebih baik akan cukup bermasalah. Dan juga kalau karena volumenya sangat besar, kemungkinan performa query itu bisa menurun kan kalau tidak ditangani. Sehingga ada beberapa architecture di mana dibagi menjadi 3 layer. Itu pertama di raw layer di mana disimpan file yang original dan satu folder dari image-nya juga disimpan sebagaimana aslinya. Yang mana ini dibuat sebagai archive dan juga reference point kalau diperlukan. Lalu di proses layer ini menyimpan data yang di cleaning dan juga distandarisasi. Misalnya nanti dari tanggal yang sudah diformat secara konsisten si tanggalnya, lalu sudah inputasi missing value, kategorisasi produknya itu nanti juga dinormalisasi dan datanya ini nanti disimpan di format Parquet, di mana volume columnar ini menghasilkan query yang lebih baik dibandingkan dengan CSV. Lalu di enrich layer ini merupakan dataset final yang nanti merupakan hasil integrasi dan dari berbagai sumber itu nanti akan digunakan sebagai analytic query dan juga akan dilakukan modelingnya. Yang mana pola ini bisa dibilang sebagai data lake atau enggak Medallion architecture yang diadopsi cukup banyak juga sih di perusahaan besar, misalnya seperti di Facebook, Netflix, ada Airbnb, sehingga ini cukup normal ya. Lalu terkait dengan processing framework ini dibagi dalam beberapa tahap, di mana itu diproses dari bentuk raw menjadi dataset yang bisa lebih dianalisis. Yang pertama ada di data cleaning, di mana akan diidentifikasi adakah adanya missing value atau enggak, adakah masalah-masalah lain yang menggunakan strategi yang berbeda untuk setiap kolom. Misalnya buat edge itu dilakukan median imputation karena robustness-nya itu terhadap outlier. Misalnya untuk kategorisasi ini seperti club member status itu menggunakan label unknown untuk data yang tidak tersedia karena memang nggak ada. Nah, untuk price itu akan dilihat distribusi skew-nya itu kemana, apakah ada outlier secara ekstrim. Jadi nggak akan dihapus datanya, tapi akan dilihat fitur dari transformasi log price-nya. Lalu untuk tahap kedua itu di time filtering, di mana dataset original ini mencakup periode 3 tahun, yaitu di 2018 hingga 2020, yang mana ini merupakan mana ini cukup pas juga karena akan difokuskan lebih ke tren yang relevan, sehingga bisa mengurangi adanya komputasi yang terlalu overload dan juga bisa lebih analisis lebih pas gitu. Lalu untuk tahap berikutnya itu di integration, di mana keempat dataset itu seperti transaction, customer article dan juga metadata dari image-nya akan digabungkan menggunakan customer ID dan juga article ID sebagai primary join, dan hasilnya akan menjadi integrated table-nya. Lalu berikutnya akan dilakukan feature engineering. Dari integrated-nya itu akan ditingkatkan analytical value-nya, misalnya seperti year, month, atau day. Dari transaction date dan log price itu dari price, lalu age group dari age, dan hash image flag dan juga image metadatanya. Lalu nanti akan lanjut ke output generation yang merupakan hasilnya itu di HM enriched dataset, yaitu merupakan dataset yang semua terintegrasi yang cukup clean dan bisa dilakukan EDA dan juga modeling. Selanjutnya terkait dengan ethical governance, ada beberapa aspek. Pertama terkait dengan security, di mana data pelanggan dan juga data transaksi ini merupakan aset yang berharga bagi bisnis dan juga sensitif, di mana akan dilakukan encryption at rest untuk semua file di storage infrastructure. Prinsipnya kalau physical storage atau backup medianya itu dicuri atau hilang, konten datanya tetap nggak bisa dibaca, di mana akan dienkripsi. Kalau tanpa ada encryption key itu nggak ada di lokasi tersebut.
Lalu encryption in transit ini dilakukan untuk semua perpindahan data baik dari sumber eksternal ke cluster processing maupun antar komponen ke infrastruktur. Di mana mekanisme yang digunakan tuh mencakup TLS untuk Network Communication, HTTPS untuk API Communication, dan juga SSH untuk Secure Cell Access. Lalu access control ini diterapkan untuk di prinsip list yang privilege, di mana data raw dan juga enriched dataset ini hanya bisa diakses oleh orang yang punya role spesifik. Misalnya di basis analyst, dia punya proses akses ke aggregated data view dan juga tidak bisa lihat ke individual customer record, dan juga tim marketing nggak bisa punya akses langsung ke folder image. Lalu setiap aktivitas data ini seperti read, write, dan update itu tetap dicatat di dalam audit log, dimana log ini nyemot informasi siapa aja yang mengakses data, kapan, dan di mana aja, sehingga penting untuk dilakukan nantinya untuk investigasi, misalnya jika ada insiden atau enggak compliance dari audit. Lalu dari sisi compliance, dari perspektifnya akan dirancang sesuai dengan requirement yang ada untuk bisa comply dengan GDPR, khususnya untuk right to access, dimana kalau customer itu minta salinan data pribadi, dimana mereka itu datanya tetap tersimpan di sistem database-nya, dan struktur dari yang ada juga bisa mengekstrak dan juga menyajikan data sesuai dengan format yang readable dan dalam time frame yang ditentukan oleh regulasi. Lalu berikutnya terkait dengan IT governance, itu ada data privacy, di mana akan dilakukan pseudonymisasi sebagai teknik utama, di mana customer identity yang muncul itu hanya sebagai customer ID yang merupakan hash dari identifier original. Postal code juga di hash, jadi walaupun geografi konteksnya tetap dapat, tapi identitas secara spesifik tetap ditutup. Lalu berikutnya terkait dengan output analitik, ini akan dilakukan ke dashboard dan juga report. Itu merupakan aggregate level data, dimana hanya disajikan dari distribusi purchase frekuensi. Ini akan disesuaikan dengan age group yang ada misalnya. Jadi nggak spesifik ke customer X itu yang berumur Y akan melakukan transaksi tertentu gitu. Jadi untuk segmen yang recordnya sangat kecil akan dilakukan merge juga dengan kategori lainnya. Lalu terkait dengan data quality yang merupakan fondasi yang kritikal dalam melakukan untuk mendapatkan insight yang lebih baik, di mana akan pertama terkait dengan completeness akan dilihat apakah ada missing value atau enggak, di mana terlihat bahwa dari dataset ini kolom FN dan juga kolom aktif ini memiliki proporsi missing value yang lumayan, yaitu di 7-9%, di mana akan dilakukan imputasi dengan nilai 0, lalu yang mana menandakan bahwa customer itu nggak aktif gitu. Lalu di edge itu ada missing value akan ditangani jika ada dengan median imputation. Lalu club member dan fashion news frekuensi akan dilakukan imputasi dengan label unknown jika ada missing value. Dan dilihat dari konsistensi sebelum integrasi, ini akan dilakukan verifikasi kira-kira di setiap artikel ID yang muncul di transaksi itu apakah diakses atau enggak di artikel dari CSP-nya. Lalu dari setiap customer ID dan transaction itu harus eksis juga di customer filenya di CSP-nya. Lalu akan dilakukan standarisasi formatnya, misalnya mengkonversi semua data value ke format date yang konsisten. Lalu dari reasonableness akan dilihat distribusi nilai dari numerical volumenya, kira-kira apakah sesuai dengan range-nya atau enggak. Misalnya menggunakan IQR atau interquartile range untuk tahu kira-kira apakah ada outlier yang enggak masuk akal atau enggak.
Lalu untuk price-nya yang punya outlier yang cukup ekstrim, jadi nggak akan dihapus tapi menggunakan log transformation. Lalu ada terkait dengan otomasi, setiap kali ada processing yang dilakukan akan secara otomatis dihitung total row matching proportion dari kolomnya, jumlah unique customer dan artikel, dan perubahan signifikan dalam cardinality setelah dilakukan join operation. Jika ada anomali, pipeline akan mengirimkan alert untuk akan dilihat berikutnya lah. Lalu berikutnya ada terkait dengan data, yaitu data dari H&M. Ini ada beberapa file, yaitu data transaksi, data artikel atau data produknya, data customer, dan juga data image, mana semuanya akan digunakan untuk proses analitik. Yang berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah dataset dari image, di mana dataset image ini merupakan data yang cakup file dari produk masing-masing, di mana ini distruktur dalam folder dalam 3 digit pertama dan juga artikel ID. Dimana struktur ini memungkinkan scalability dan juga efisien dari file aksesnya, dimana misalnya di folder 1 itu isinya ada artikel ID dengan range 1 sampai seterusnya. Terkait dengan materi data image ini ada beberapa yang diperlukan, di mana image ini diperlukan untuk menangkap adanya rekomendasi kira-kira misalnya dari detail visual, misalnya di detail color, pattern, atau enggak dari stylingnya itu apakah memberikan customer rate yang lebih baik atau enggak, apakah customer akan membeli lagi similar produk atau enggak. Lalu dilihat misalnya produk yang secara visual itu mirip, misalnya colornya sama atau enggak patternnya sama, mungkin bisa direkomendasikan untuk customer tersebut berdasarkan feature yang visual gitu, jadi nggak berdasarkan dari teksnya. Lalu untuk misalnya ada produk baru yang tentunya belum ada transaksi yang banyak, bisa juga digunakan analitik dari image ini untuk tahu kira-kira apakah produk baru nanti akan ada best selling produk atau enggak, bisa rekomendasikan pada customer yang mempunyai taste yang similar. Lalu berikutnya ada terkait dengan artikel CSV yang mencakup berbagai informasi terkait dengan produk, yaitu ada juga itu terdiri dari 105.000 file unik, di mana masing-masing itu memiliki 25 atribut yang cukup kaya. Ini ada beberapa hal yang akan dimention. Jadi beberapa diantaranya itu ada terkait dengan metadata produk dasar, misalnya produk code atau dari produk name. Ada juga terkait dengan kategorinya, misalnya dari produk tab atau produk group, dan atribut visual dan esteticalnya, misalnya mencakup dari appearance-nya gimana dan color-nya bagaimana, dan juga ada deskripsi terkait dengan fitur atau enggak dari usage dari produknya tersebut, sehingga nanti akan digunakan sebagai context based recommendation ya. Untuk customer itu kira-kira preferensinya akan seperti apa, misalnya dia punya preferensi terhadap color yang merah atau enggak pola tertentu, sehingga bisa disesuaikan dengan preferensi dari customer berdasarkan dari needs-nya mereka, dari past transaction mereka. Lalu berikutnya terkait dengan file customer, ini ada 1,37 juta dari pelanggan yang unik, dan ada beberapa atribut juga yang mana akan di-mention beberapa. Misalnya terkait dengan customer ID itu merupakan identifier yang unik dalam berbentuk hash, dan juga edge itu merupakan umur dari customernya. Lalu dari member status itu mengindikasikan adanya engagement dari status pelanggan, itu ada active, create, left, atau enggak status lainnya. Dan fashion news frekuensi ini menunjukkan preferensi pelanggan itu terhadap frekuensi penerimaan dari promotional communication, misalnya dari non, monthly, atau regularly. Lalu FN dan active flag
merepresentasikan dari behavioral indikator tertentu, dan postal code ini merupakan bentuk hash yang memberikan konteks secara geografis, namun dibuat hash karena untuk melindungi dari privasi dari customer. Nantinya akan dibuat untuk digunakan untuk customer segmentation, misalnya untuk tahu kira-kira customer tertentu itu apakah ada aktivitas yang tinggi atau frequent engagement dengan konten promosional, dan juga apakah dia memiliki purchase value yang tinggi. Lalu akan dilihat churn rate-nya dari setiap customer, kira-kira apakah customer itu ada declining dari engagementnya atau enggak, kira-kira apakah ada purchase activity yang jarang. Lalu berikutnya terkait dengan file transaction, ini merupakan file dataset yang cukup paling besar di CSV, yang mana mencapai 31,8 juta baris transaksi, di mana ini mencakup dari 2018 hingga 2020, itu mencakup 3 tahun. Ada beberapa kolom yang dimention itu di TDAT. Itu TDAT merupakan transaksi dari setiap detailnya. Lalu dari customer ID itu merupakan identifier unik dalam data pelanggannya. Artikel ID itu mengidentifikasikan dari si produk yang di-purchase, dan price itu merepresentasikan harga yang dibeli di saat transaksi terjadi. Dan sales channel itu menunjukkan adanya saluran penjualan yang dilakukan, misalnya di channel 1 atau 2 mewakili di channel online atau dari channel offline. Jadi dataset ini akan digunakan untuk tahu kira-kira customer itu beli apa aja, terus kapan, terus dari channel yang mana, untuk dapat customer behavior profile dari model yang sudah dibuat. Lalu dari model data ini dipecah, yang dari 4 data utama itu dipecah jadi tabel fact dan juga tabel dimension, agar informasi yang sering berulang itu nggak disalin jutaan kali dalam setiap baris. Jadi dengan pemisahan ini, profil pelanggan itu akan cukup dilakukan di satu kali di tabel dimension, dan juga tabel fact itu menyimpan kunci dari rujukan dari metrik transactionnya, sehingga ukurannya akan lebih efisien dan analisisnya akan lebih baik ya. Dan misalnya untuk waktu channel, segmen pelanggan atau kategori itu akan jauh lebih sederhana. Untuk detailnya akan dijelaskan pada saat berikutnya. Lalu untuk analitik dan juga pemodelan dari 4 sumber ini nanti akan dipecah dalam fact table dan juga beberapa dimension table. Misalnya untuk transaction.csv nanti akan dipecah untuk fact table dari transaction, dan juga dimensionnya itu menjadi dimension waktu dan juga dari channel. Lalu untuk customer akan menjadi dimension customer, dan juga artikel dan metadata image itu akan menjadi dimension product. Nah, ini dilakukan untuk mencegah adanya duplikasi lebih banyak kayak terkait dengan informasinya. Jadi fact transaction itu menyimpan sebagai kunci, menyimpan kunci dari metrik transaksi, dan table dimension itu kan menyimpan informasi yang sudah dibersihkan dan sudah di engineering gitu. Untuk dimension customer itu isinya terkait dengan data pelanggan, itu digunakan untuk mendukung adanya segmentasi dari pelanggan dan juga analisis terhadap loyalty-nya nanti. Lalu dari dimension produk nanti akan mengandung informasi produk dan dari tambahan visualnya ya. Nanti akan menjadi dasar untuk analisis dari kategori produk dan rekomendasi yang sesuai dengan kontennya. Lalu dari dimension table ini merupakan tanggal yang unik sesuai dengan transactionnya. Untuk ini digunakan untuk memudahkan adanya analisis tren musiman, pola belanja dan secara mingguan, dan efek dari kalendernya. Lalu dari sales channel, dimensionnya ini akan menyimpan informasi terkait dengan channel saluran penjualannya. Ini digunakan untuk tahu kira-kira performa penjualan per channel tuh bagaimana gitu, misalnya dari online dan offline akan dilihat seperti bagaimana gitu.
Jadi penggunaan star skema ini akan membuat lebih sistematis dan juga efisien, yang bisa memungkinkan analisis ini bisa berlangsung tanpa adanya CSV yang terlalu besar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dari Bu Devi.